Di sini, lempeng tektonik Amerika Utara dan Eurasia bertemu dan bergerak perlahan terpisah. Menyelam ke dalam retakan, para petualang memiliki kesempatan unik untuk menyentuh dua benua sekaligus. Karena airnya yang sangat jernih yang mengalir dari gletser, ini adalah salah satu tujuan menyelam air dingin terkemuka di dunia. Moorea, Perancis. Di antara pulau-pulau spektakuler Polinesia Prancis adalah Moorea. Ditandai dengan gunung-gunung vulkanik, pantai-pantai idilis, dan resor yang mewah. Namun juga menyimpan area yang sulit diakses. Berlayar ke laut, seseorang akan menemukan pengalaman hampir tak percaya seperti bertemu paus dan anaknya. Atau mengamati pari dan hiu di habitat alami mereka. Beberapa penduduk asli Polinesia, pecinta alam dan laut, telah berteman dengan makhluk-makhluk menarik ini sejak lama. Cenote dos Ojos, Meksiko. Dua cenote yang saling terhubung mengungkapkan air yang sejernih kristal, gua dan formasi geologi bawah air. Ini adalah salah satu cenote di semenanjung Yucatan, di mana ribuan sumur air ini ada. Cenote dos Ojos adalah bagian dari salah satu sistem gua bawah air terbesar. Hanya penyelam bersertifikat yang diizinkan menyelam ke gua-gua gelap ini. Dengan kejernihan sempurnanya, air menciptakan sensasi melayang di udara. Ilusi levitasi hanya terganggu oleh gelembung. Kehidupan akuatik, stalagmit dan stalaktit dapat diamati. Pertemuan air Brasil. Salah satu fenomena alam paling menarik di dunia terjadi dekat Manaus, ibu kota Amazonas. Sungai Negro dan Sungai Solimões bertemu tetapi tertunda dalam bercampur, menghasilkan kontras visual.
Dengan airnya yang gelap, Sungai Negro berjalan di samping Sungai Solimoes yang keruh dan coklat tetap terpisah. Pembagian sungai unik ini timbul dari perbedaan suhu, kecepatan, dan kepadatan antara dua sungai. Sungai Negro lebih lambat dan lebih hangat, sementara Sungai Solimoes lebih dingin dan lebih cepat. Keduanya mempertahankan karakter uniknya sampai mereka bergabung lebih jauh di hilir, membentuk Sungai Amazon yang besar. Grand Prismatic Spring, Amerika Serikat. Terletak di Taman Nasional Yellowstone. Ini adalah mata air panas yang menampilkan biru, oranye, kuning, dan hijau. Mata air panas terbesar di Amerika Serikat dan salah satu yang terbesar di dunia. Sejak penemuannya, Yellowstone telah memikat pengunjung. Meskipun kondisinya ekstrim, ini adalah habitat yang cocok untuk bakteri dan mikroorganisme. Gunung Kelimutu, Indonesia. Terletak di dekat tepi timur Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara. Di puncaknya terdapat 3 danau kawah. Warna mereka bervariasi dari biru hingga coklat, tergantung pada aktivitas vulkanik dan posisi matahari. Tiwu Atambupu. Danau Biru adalah untuk jiwa para orang tua. Tiwu Nuwa Murikova dalam nuansa hijau dan biru untuk jiwa para muda-mudi dan gadis. Tiwu Atapolo, merah atau coklat, adalah danau yang sangat mempesona. Buddha Raksasa Leshan, Tiongkok. Menghadap pertemuan 3 sungai dari tebing, ia berdiri sebagai bukit pengabdian religius dan seni kuno Cina. Ini adalah patung Buddha yang dipahat dari batu terbesar di dunia. Lebih dari sekedar tubuh raksasanya, yang benar-benar bersinar adalah pandangannya. Mata yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Di bawah bimbingan Bihu Haitong pada abad ke-8, pembangunannya berlangsung hampir 90 tahun. Di dekat patung Buddha Raksasa Leshan terdapat wajah Buddha misterius. Ditemukan di Provinsi Guizhou. Terukir di wajah gunung, tetap relatif tidak dikenal selama berabad-abad. Lauterbrunnen, Swiss. Terletak di pegunungan Alpen Swiss, desa yang indah ini berada di lembah yang seperti mimpi. Dikatakan bahwa Tolkien mendapat inspirasi dari Lauterbrunnen untuk Rivendell,
surga elf di The Lord of the Rings. Dikelilingi oleh dinding batu tinggi, kota ini terkenal dengan air terjunnya yang jatuh dari pegunungan. Lanskapnya dihiasi dengan calet Swiss tradisional, padang rumput hijau, dan padang pengembalaan yang tenang. Semua di bawah pengawasan puncak Alpen yang raksasa. Kawah Barringer, Amerika Serikat. Juga dikenal sebagai kawah meteor, menandai tempat meteorit menghantam 50.000 tahun yang lalu. Daniel Barringer, seorang penambang dan pengusaha, adalah salah satu yang pertama menyarankan asal-usul meteoritnya. Dalam persiapan untuk misi Apollo, NASA menggunakan kawah ini sebagai tempat latihan untuk astronot karena kemiripannya dengan kawah bulan. Menampilkan dinding yang curam, lapisan batuan terbuka, dan garis batas yang jelas. Trang An, Vietnam. Lanskap kars di Vietnam Utara ini telah muncul dalam produksi film besar. Ditandai dengan sungai berliku melalui ladang padi yang luas. Perahu-perahu kecil menawarkan pemandangan pilar-pilar kars yang menjulang tinggi. Mengungkapkan gua-gua yang terhubung melalui sungai bawah tanah. Beberapa cukup besar untuk dijelajahi. Muncul di luar ruangan, jalan-jalan menuju ke kuil-kuil dan pagoda yang tersebar di antara gunung dan lembah. Kuil Gunung Fanjing, Tiongkok. Terletak di puncak Fanjing, titik tertinggi pegunungan Wuling. Terdiri dari dua kuil, kuil Buddha dan kuil Maitreya. Dibangun di atas puncak, dihubungkan oleh jembatan yang membentang di atas celah besar. Pengunjung harus mendaki hampir 9.000 langkah untuk mencapainya. Dalam budaya Tiongkok, gunung ini dianggap sebagai tempat pencerahan Buddha Maitreya, Buddha masa depan.
Gua Waitomo, Selandia Baru. Gua-gua ini berusia lebih dari 30 juta tahun. Telah terbentuk dengan lembut oleh air dan waktu. Mereka adalah harta karun bawah tanah, di mana spektakel bercahaya terjadi. Ribuan kunang-kunang mengubah kegelapan menjadi langit berbintang. Mereka termasuk spesies Arachnocampa luminosa, menggunakan cahaya mereka untuk menarik mangsa. Sigiriya, Sri Lanka. Berada di atas sebuah kolom batu raksasa, terletak benteng kuno dan citadel. Tangga yang dihiasi dengan cakar singa yang terukir di batu menuju ke puncak. Bentuk batu yang unik dengan puncaknya yang datar ideal untuk membangun citadel. Sigiriya diyakini telah dibangun oleh Raja Kasyapa pada abad ke-5 sebagai ibu kota barunya. Dari ketinggiannya, seseorang dapat memandang lanskap hijau subur Sri Lanka. Danau ubur-ubur, Palau. Selama ribuan tahun, isolasi danau ini telah melahirkan spesies hewan yang unik. Airnya berfungsi sebagai tempat perlindungan yang tenang bagi ribuan ubur-ubur yang tidak berbahaya. Terus bergerak, mereka bermigrasi mencari matahari. Sejak zaman es terakhir, mereka terkurung di danau dan mengikuti jalur evolusi yang unik. Danau Geyser, Rusia. Terletak di pegunungan Altai Siberia, air berwarna biru turkois ini sangat kontras dengan hutan di sekitarnya. Bukan geyser tradisional, tetapi danau dengan mata air bawah tanah. Dasarnya ditutupi dengan lapisan tanah liat biru. Dengan letusan berkala dari mata air, pola tanah liat berubah, menciptakan penampilan yang berbeda. Gurun berbunga, Chili. Fenomena alam yang menakjubkan ini terjadi di salah satu gurun paling tidak ramah di dunia. Meskipun biasanya tandus dan gersang, pada waktu-waktu tertentu setelah hujan langka dan berharga, Atacama berubah menjadi selimut warna cerah dan hidup. Berbagai bunga mekar, menyajikan tampilan yang singkat namun memukau. Hamparan pasir dan batu diputus oleh warna merah, kuning, dan ungu. Kolam Setan, Zambia.
Di perbatasan antara Zambia dan Zimbabwe, di mana sungai Zambezi terjun dengan dahsyat, terletak air terjun Victoria yang megah. Nama setempatnya Mosi Oatunya, yang berarti asap yang menggelegar. Menggambarkan dengan jelas raungan air dan kabut yang terlihat dari kejauhan. Di tepi air terjun ini terbentuk kolam alami yang disebut kolam setan. Pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, memungkinkan pengunjung yang paling berani untuk mandi dan mengintip ke jurang. Air terjun Islandia. Air terjun Islandia memiliki penampilan yang sangat berbeda di musim dingin. Ini adalah Godafoss. Dinamakan air terjun para dewa karena legenda tentang idola pagan yang dilemparkan ke dalam airnya. Di Skogafoss, air terjun bebas, bergabung dengan salju dan es yang menumpuk. Dikatakan bahwa pemukim Viking pertama di daerah itu, Tracy Thorvaldson, mengubur harta di gua di belakang air terjun. Di Gullfoss, air yang mengalir membeku menjadi bentuk-bentuk yang aneh. Mantel salju di sekitar kontras dengan air gelap sungai Hvita. Penampilan Hengifoss unik, dengan lapisan merah dan basal hitam di lembahnya. Ini adalah lapisan tanah liat yang menunjukkan pergantian antara letusan gunung berapi dan sedimentasi. Cano Cristales, Kolombia. Dikenal dengan Sungai Lima Warna karena penampilannya warna yang beragam. Harta dari Serrania della Macarena yang didominasi dengan warna merah cerah yang menonjol di lanskap hijau. Pada musim hujan, tanaman air Macarenia clavigera berubah menjadi warna merah cerah. Sungai kemudian bersinar dalam nuansa kuning, hijau, biru, dan hitam. Jewel Changi Airport, Singapura. Sebuah pusat perbelanjaan terkenal menanti para pelancong di Bandara Internasional Singapura. Rain Vortex, sebuah air terjun dalam ruangan yang turun dari lubang di langit